Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak ibu sekalian, hafizani wa hafidhakumullah. Hujan-hujan begini kan enaknya tidur nggih di rumah. Tapi nyenengan malah datang ke masjid ngaji. Semoga ini dicatat oleh Allah sebagai amalan yang luar biasa, sehingga untuk kita semua semoga balasan kebaikan, pahala dan kemuliaan yang juga sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Karena kata Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah, bagaimana mungkin kalian berharap hal yang luar biasa dari Allah sementara kalian belum melakukan hal yang luar biasa. Ya, di antara yang luar biasa begini nih, hujan-hujan terus lagi. Tapi kita milih bertahan di masjid untuk ngaji. Semoga Allah terima ngaji kita ini. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Yang kedua, karena ngajinya di masjid terus ada hujan besar, ini double mustajabah doa. Sambil ngaji sambil berdoa nggih. Dalam hati sambil melangitkan permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segenap harapan baik kita segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bitaisir wa sa'adah wal karamah min ghairi ta'abin wa la masyaqqatin, innallaha ala kulli syai'in qadir. Fa fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab baru tentang mengambil makanan dari pinggir piring atau bejana. Ini biasanya konteksnya kalau kita makan bersama-sama. Karena kalau makan bersama dalam satu nampan, kok kita tangannya ngambil dari tengah, itu yang gilani kancane. Jadi kalau makan dari pinggir terus ke tengah, itu kalau kita makan bareng-bareng satu nampan. Kecuali kalau kita makan sendiri, mungkin tidak apa-apa dari tengah, cuman tetap sebaiknya dari pinggir. Itu seperti itu.
Jadi itu adab dalam makan, terutama kalau lagi makan bersama itu. An Ibnu Abbas, diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, al barakatu, adapun barokah, tanzilu, turun. Barokah itu wasata ta'ami, di tengah-tengah makanan. Fakulu, maka makanlah, min hafataihi, dari pinggirnya makanan itu. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan min wasati, dari tengahnya. Rawahu Abu Dawud, hadisnya ini riwayat Abi Dawud, wa Tirmidzi, dan hadis At-Tirmidzi, wa qala, dan beliau berkata, hadisun hasanun, hadisnya hasan sahihun sahih. Dengan kata lain, kalau yang tengah sudah diambil, berarti berkahnya udah habis duluan gitu maksudnya. Tapi kalau yang tengah enggak segera diambil, maka selagi kita makan, keberkahannya masih ada di makanan tersebut. Waduh, kalau makan donat gimana Ustaz, tengahnya udah enggak ada itu donat. Ya, mungkin perlu dikaitkan dengan hadis yang lain juga. Karena Nabi pernah mengingatkan agar kita itu jangan menyisakan makanan. Karena kita tidak tahu di bagian mana makanan itu ada barokahnya. Taruhlah donat itu bolong tengahnya gitu ya. Dan taruhlah memang keberkahan yang versi hadis ini enggak ada. Tapi kan tetap berlaku hadis tentang kita tidak tahu di bagian mana dari makanan itu yang ada keberkahannya, artinya ya habiskan. Makanya kalau di piring ada satu upo, satu butir nasi, kalau bisa ya jangan dibuang, dimakan. Siapa tahu itu barokahnya. Dan kalau barokah itu apa? Subutul khair, tetapnya kebaikan. Barokah itu apa? Khairun alladzi yazdad, kebaikan yang terus bertambah. Sehingga kalau kita makan makanan yang barokah itu akan mendatangkan banyak kebaikan untuk kita. Mungkin yang sakit sembuh, mungkin yang punya masalah selesai masalahnya, atau dibantu selesai oleh Allah masalahnya. Mungkin yang tadinya malas beribadah jadi semangat beribadah, yang tadinya semangat bermaksiat jadi malas bermaksiat. Kenapa? Karena makanannya barokah. Dan barokah itu khairun alladzi yazdad, kebaikan yang terus bertambah. Sehingga orang yang makan makanan yang Allah berkahi, insya Allah kebaikannya akan terus bertambah, insya Allah. Nah, ini mengenai barokah ini, karena yang beritahu Nabi, ya kita harus percaya bahwa keberkahan makan itu berada di bagian tengahnya. Selagi yang bagian tengah belum diambil, berarti makanan itu masih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tengahnya udah habis, berarti versi yang riwayat ini ya, sudah bolong, hilang barokahnya. Tidak menetap di situ. Makanya dari pinggir kata Nabi. Kalaupun misalnya ada makanan yang bolong tengah, yang mudah-mudahan masih masuk dalam hadis yang tadi itu akamakal, kita nggak tahu di bagian mana dari makanan itu yang ada barokahnya. Wa an Abdillah, dan cerita dari Abdullah ibn Busr radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, karena adalah beliau lin Nabi, bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qas'atun, karena ada lin Nabi, bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qas'atun, sebuah bejana yang besar. Yuqalu laha, dikatakan untuk bejana itu apa? Al-Ghurra, namanya Al-Ghurra. Nabi itu semua benda di rumah Nabi ada namanya. Saya ulang, semua benda di rumah Nabi ada namanya. Sisir Nabi ada namanya, gelas Nabi ada namanya, cermin Nabi ada namanya, pedang Nabi ada namanya, semua ada namanya. Benda di rumah Nabi semuanya ada namanya. Nabi kalau mau cari gelasnya, aina sadr, mana sadr? Sadr itu gelas beliau. Aina sadr. Nabi begitu.
Hikmahnya banyak. Yang pertama, supaya ada ikatan emosi antara kita dengan benda-benda di rumah kita. Biasanya orang nggak eman ke benda di rumahnya itu gara-gara nggak ada ikatan emosi itu kan. Sehingga kadang buak-buak itu ya enteng saja. Tapi kalau kita menamainya dengan nama yang kita namai untuknya, itu kayak punya ikatan emosional. Nabi kalau nanya mana pedangnya, aina Zulfikar. Beliau itu begitu, Zulfikar itu, Zulfikar. Jadi Nabi itu kudanya ada namanya, semua benda yang di rumah beliau ada namanya. Nah, kalau kita mau kasih nama bagus, cuman masalah gini. Dulu di rumah Nabi perabotnya nggak banyak, makanya dikasih nama gampang. Loh jenengan sendoknya aja berapa lusin, gelasnya berapa lusin, piringnya berapa lusin. Nah kalau kasih nama semua kan ya ruwet ngapalinnya itu. Akhirnya ya kita mana sendok, mana piring, mana gelas. Cuman kalau mau ngikuti sunnah ini, ya berilah beberapa gelas kita, memang ini gelas milik kita, yang kalau kita minta minum kepada istri misalnya atau pada pembantu, itu memang minuman, gelas untuk minuman kita. Bolehlah itu kasih nama itu misalnya. Nama yang bagus-bagus. Ainal barokah misalnya, mana barokah. Ainal manfaah, mana manfaah gitu, untuk piring. Itu seperti itu. Ini bencana besar di rumah Nabi diberi nama apa tadi? Al-Gharra namanya, Al-Gharra. Yang milhu arba'atu rijalin, yang bisa dibawa oleh 4 orang lelaki. Jadi biasanya yang kuat ngangkat tempat bencana besar itu adalah 4 orang lelaki. Falamma adhau wasajadu ad-duha utiya bitilkal qas'ati yakni wa qad surida fiha faltafu 'alaiha. Jadi ketika para sahabat, suatu saat ketika para sahabat selesai salat duha, diangkatlah bejana besar itu yang di dalamnya penuh makanan. Maka para sahabat berkerumun sekeliling bejana itu. Falamma kasaru jasa Rasulullah SAW. Maka ketika sudah banyak orang yang berkumpul, lantas Rasulullah Muhammad SAW duduk bersila. Faqala Arabiyun, maka berkatalah siapa Arabi, ma hadhil jilsah, lungguh apa ini? Duduk apa ini? Qala, bersabda siapa Rasulullah SAW, innallaha ja'alani abdan kariman walam yaj'alni jabbaron anidan. Ini kata Nabi, sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai hamba yang bermurah hati, dan Dia tidak menjadikan aku sebagai hamba yang sombong dan kejam. Summa qala, kemudian jamuan apa maksudnya ini ya, jalsah ini duduk-duduk ada apa ini, kok kumpul-kumpul ada apa ini, kata Rahmat, ini ada jamuan apa ini? Nabi menjawab, ya karena sungguhnya saya dijadikan oleh Allah sebagai seorang yang hatinya itu tidak sombong dan tidak kejam tadi, karena beliau adalah orang yang hamba yang bermurah hati. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Tsumma qala Rasulullah SAW, kulu min hawalaiha wada'u dirwataha yubarak fiha," kata Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, makanlah dari pinggirnya dan biarkan tengahnya, niscaya kamu diberi berkah. Hadis riwayat Abi Dawud dengan sanad yang jayyid. Jayyid itu isnadin jayyidin, sanad yang di atas hasan, di bawah sahih. Ini saya kok memaknainya cenderung begini itu. Nabi itu kan duduk bersila kayak duduknya seorang hamba itu. Jadi orang Badui itu nanya, ini model duduk bagaimana ini?
ini model duduknya seorang hamba yang pengasih dan pemurah. Karena Allah menjadikan saya sebagai hamba yang pemurah, bermurah hati. Bukan seorang yang sombong. Karena Nabi itu sebagai seorang pemimpin kok masih mau duduk bareng sama orang lain gitu loh. Enggak duduk beda gitu. Nah, Nabi itu berkenan begitu untuk acara makan-makan seperti itu. Nah, tapi kalau mau diartikan jalsa ya emang acara. Jalsa itu acara. Acara apa ini? Gitu. Kok kumpul-kumpul bareng-bareng. Nah, yang perlu diingat gini ya. Di antara kebiasaan Nabi itu bikin walimah dan para sahabat au kama qala. Walimah itu apa? Undangan makan-makan. Undangan apa? Makan-makan. Saya dulu itu di pesantren ketika saya masih di Dresmo Surabaya itu hampir setiap saat itu ada acara makan-makan, pindah-pindah dari rumah ke rumah, tandingan talaman-talaman gitu. Nanti lauknya taruh tengah, kita makan dari pinggir, ngambil yang di tengah gitu. Menunya macam-macam. Itu di daerah Dresmo itu hampir setiap saat ada aja itu acara makan-makan. Allahu Akbar. Seneng bikin makanan, seneng bikin acara makan-makan. Rupanya walimah itu memang kebiasaan Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Au kama qala. Orang kalau sering ngadakan acara makan-makan insyaallah nggih barokah. Saya ada tahu seorang kiai di daerah Krian, Sidoarjo. Saya nggak tahu Krian itu masih Sidoarjo apa Mojokerto ya? Krian itu Sidoarjo nih, masih Sidoarjo nih. Sidoarjo. Loreril itu ada kiai namanya Kiai Sahlan, Allah yarham. Beliau itu dikenal sebagai Kiai Alhamdulillah. Kiai Alhamdulillah. Hampir tiap hari itu tidak kurang dari 1 kuintal beras dimasak untuk makannya santri, tamu, fuqara masakin. Wis pokoknya hampir tiap hari beliau masak 1 kuintal beras. Hampir tiap hari. Nah, suatu saat beliau ini ya Masya Allah ya, walaupun tiap hari masak beras ya berasnya nggak habis-habis. Karena barokah itu. Dan itu nggak dalam model satu kiai, ada beberapa kiai itu yang modelnya sama kayak gitu. Ya nggak habis-habis. Malah saya punya kakak kelas itu, kakak kelas saya di pesantren, namanya Kiai Musleh. Itu beliau santrinya kalau saya nggak salah sekarang 1.200, kalau saya nggak salah ya, mungkin lebih sekarang. Itu makan gratis dengan lauk yang bagus lah. Ya sampai sekarang alhamdulillah santri masih makan gratis terus, nggak habis-habis dengan izin Allah. Ini barokahnya sering ngadakan makan gratis ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mungkin formatnya nggak harus orang datang ke rumah. Di sini mungkin saya nggak tahu masih apa nggak nih Jumat berkah ini masih wonten. Sudah nggak ada, sudah berhenti. Ya kira-kira begitulah. Kalau mungkin bentuk dalam konteks kekinian itu mungkin memberi makan orang dalam bentuk Jumat berkah. Jumat berkah itu bagi sebagian kita yang memang berkecukupan ya, mungkin hal yang biasa. Tapi bagi orang-orang yang musafir, kerja apa gitu, terus transit di masjidin sholat Jumat, atau bagi beberapa pekerja-pekerja yang milih masjidin untuk sholat Jumat, apalagi dia seorang yang notabene gajinya di bawah rata-rata gitu ya, itu ternyata Jumat berkah itu sangat membahagiakan mereka itu, yang menurut kita itu biasa, tapi bagi mereka itu ternyata luar biasa. Yes, pokoknya bentuknya terserah lah. Yang penting kita ada pernah andil untuk seneng ngasih makan orang. Soal cara itu terserah. Mau ngirim barang mentahnya ki monggo, donasi uangnya juga nggak ada masalah. Yang penting kita seneng ngasih makan orang sebagaimana kebiasaan Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum.
Lanjut. Makruh makan dengan bersandar. An Abi, bukan haram tapi makruh. Makruh itu sebaiknya dihindari walaupun tidak berdosa kalau dilakukan ya. An Abi Juhaifah, ceritaan dari Abi Juhaifah. Namanya Wahab ibn Abdillah. Wahab ibn Abdillah. Radhiyallahu anhu qala, beliau berkata. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La akulu muttaqian. Aku tidak pernah makan dengan bersandar. Rawal Bukhari. Biasanya orang kalau makan sambil bersandar itu nggak terasa, tahu-tahu habis banyak. Kalau nggak percaya, kalau ngemil kacang, ngemil kacang atau ngemil apa gitu ya, sambil nyandar gini, apalagi sambil ngobrol ya, udah nggak terasa, tahu-tahu habis banyak. Dan itu tidak sehat. Nggak haram, cuman sebaiknya jangan sambil bersandar. Bersandar boleh, tidak dosa pokoknya, cuman sebaiknya jangan gitu. Kalau ada orang makan sambil bersandar, nggak haram, cuman sebaiknya jangan gitu. Wa an Anas, dan cerita sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan duduk, muq'iyan, dengan lutut bertekuk, yaqulu tamron, beliau makan kurma. Jadi Nabi itu kalau makan lutut sebelah kiri ditekuk dan beliau duduk di atas kaki itu. Terus lutut sebelah kanan ditekuk tapi berdiri. Jadi beliau biasanya kalau makan gini, duduknya itu. Al-kamakal ini. Ternyata ini menekan lambung, sehingga kemudian lambung itu tidak nampung makan dikit aja udah kenyang. Terus ada beberapa sahabat itu yang menghitung Nabi mengunyah itu, ada yang mengatakan sampai 21 kali. Tapi tidak disebutkan hadisnya, itu hanya sahabat yang menandai berapa kali Nabi mengunyah makanan itu. Dan ternyata itu memang bagus untuk membantu lambung supaya tidak terlalu keras kerjanya. Jadi dengan dikunyah lebih lama di mulut itu membuat nanti kerja lambung itu enggak berat. Terus insya Allah lebih mudah diserap juga oleh tubuh, sehingga dan lebih menikmati serta gampang kenyang kalau makannya begitu. Beda kalau makannya ngebut. Kalau ngebut nggak terasa, tahu-tahu habis banyak. Itu seperti itu. Ya, jadi Nabi itu kalau makan begitu, tapi kita nggak harus kayak gitu. Tapi begitu yang disunahkan gitu maksudnya. Begitu yang disunahkan. Ya kayak tadi ditekuk-tekuk itu nggak semua orang bisa nekuk lutut, jangan. Ya paling nggak duduk, jangan bersandar lah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, biasanya Nabi makannya pakai 3 jari. Kalau yang dimakan jenis makanan kering. Nah, kalau kita makan mie ayam jangan 3 jari. Ya pakai sumpit atau sendok garpu. Yang penting masuk ke mulut tangan kanan. Allahu Akbar. Sunnah ketika makan. Jadi ini hal-hal yang disunahkan ketika makan. An Ibni Abbas, di tangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum, apabila makan salah seorang di antara kalian ta'aman, makanan,
fala tamsah asabi'ahu hatta yalqa'aha aw yulqi'aha. Jadi janganlah mengusap atau membasuh asabi'ahu jari-jarinya hatta yalqa'aha hingga dia menjilati, aw yulqi'aha atau menjilatkannya untuk membersihkan sisanya makanan yang menempel di jari-jarinya itu. Ini hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Sunnah kalau habis makan pakai jari itu membersihkan jarinya dengan dijilat atau minta dijilatkan. Kalau sama istri, ayo jilatin misalnya ya. Kalau sama istri sama orang jangan misalnya, atau tangan anak kita jilatin. Nah, maaf ya, beberapa orang menurut saya prakteknya kok kurang tepat menurut saya. Karena saya ulang tadi, Nabi kan makannya 3 jari. Kalau 3 jari berarti yang dijilat bagaimana? Begini. Masih priayi enggak? Masih priayi ya. Jangan makan 3 jari begini, jilat jarinya gini. Masih priayi enggak? Masih priayi. Kalau begini lain. Ada kayak begitu? Ada begitu itu. Saya tidak sepenuhnya menyalahkan. Cuman saya sering ngomong gini, bahwa ya dicek kembali Nabi cara makannya bagaimana gitu loh. Mosok Nabi gini. Paham ya? Yang saya tahu Nabi itu makannya 3 jari. Kalau dijilat itu gini jilatnya. Kok ngene? Paham maksudnya? Nah ini kadang mempraktekkan sunnah Nabi itu mesti dicocokkan juga gitu. Walaupun ada hikmahnya juga di balik semua itu sebenarnya, karena jari tangan kanan konon mengandung enzim yang cepat mengurai makanan katanya. Bagus. Nah, wallahu a'lam bishawab, itu sunnah. Tapi kalau saya cenderung pada memaknai sebagaimana cara makannya Nabi. Jadi kalaupun dijilati ya 3 jari yang begini tuh. Ya, jadi sependek yang saya pahami ya. Jadi bukan yang itu kok nggak cocok sama sifat makannya Nabi gitu maksud saya gitu. Cara dijilat, andaikan dijilat pun dengan cara begitu. Sudah seperti itu. Kalau apa yang disunahkan Nabi itu sebenarnya kita itu dalam konteks kekinian ketika makan dengan orang di luar Islam misalnya, kita tidak usah malu sebenarnya mempraktikkan sunnah. Karena ini bisa dijelaskan secara ilmiah sebenarnya. Asal jangan yang model begini ya, jangan model begini. Yang model begini ini tolong dikoreksi kembali lagi. Tapi yang cuman begini, tidak apa-apa orang mengatakan kita apa, tetapi ini ada hikmahnya. Mengikuti sunnah Nabi itu pasti ada hikmahnya secara lahiriah maupun batiniah. Nah, sebagaimana kalau misalnya kita lagi makan daging yang pakai garpu sama pisau itu, kan biasanya untuk ngiris kan tangan pisau kan tangan kanan, tapi tetap kalau ke mulut tangan kanan. Kan biasanya garpu tangan kiri, sendok pisaunya sebelah kanan ngiris-ngiris daging itu. Apa namanya? Stik apa namanya itu? Iya kita apa itu? Nah, itu kan kadang orang nusuknya pakai garpu kiri, masuk pakai jangan. Nusuknya garpu kanan, masuk kanan. Orang menganggap wah katro deh biarin aja. Yang penting kita ikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di balik semua itu pasti ada hikmah kebaikannya. Namun nggak wajib. Andaikan Anda tidak melakukan hal itu dalam arti gak jilati jari tadi misalnya, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk makan pakai tangan kiri itu termasuk gak bagus. Dalam ajaran Islam itu masuk yang gak bagus. Begitu. Oh lanjut. Wa'an Ka'ab ibn Malik, diceritakan dari Ka'ab ibn Malik radhiyallahu an. Qala beliau berkata, ra'aitu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau makan bisalasi asabi'a dengan 3 jari. Fa idza faragha laqi'aha, maka apabila beliau selesai makan, beliau menjilati 3 jari itu. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Tadi muttafaqun alaih. Ini yang saya bilang.
Ketika ada orang menjilati jarinya 5 jari itu, saya bilang coba dibaca lagi deh hadisnya Nabi itu makannya pakai berapa jari sih? 3 jari kan? 3 jari gini, yang dijilati yang mana ya? 3 jari itu aja. Gini aja. Pakai sampean gitu, Nabi itu makannya pakai, tapi saya ulang, bukan tidak boleh makan pakai sumpit, bukan tidak boleh makan pakai sendok dan garpu, boleh silahkan. Bukan tidak boleh makan pakai 5 jari, boleh silahkan. Cuman sunnahnya 3 jari itu. Kalau kita 5 jari nggak apa-apa, nggak haram. Cuma kalau mau sunnahnya berapa? 3 jari. Kalau nasinya nggak ada kuahnya nggak apa-apa. Kalau ada kuahnya nggak bisa juga. Makan rawon yang dicampur nggak bisa itu. Mesti pakai apa namanya? Jari. Mesti pakai sendok dan garpu itu. Oh, lanjut. Wa an Jabirin, dan cerita dari Jabir radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi'i was-sahfati. Sungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh menjilati jari-jari dan piring. Asobi jari-jari dan piring. Di sini dengan tangan, bukan tangan. Jari-jari tangan betul loh. Wa qala, dan beliau berkata, innakum, sungguhnya kalian la tadruna, tidaklah mengetahui kalian fi ayyi ta'amikum, di bagian makanan kalian manakah al barokatu, barokah itu ada. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang tadi jari saya contohkan ya. Berapa? 3 jari tadi kan. Jilatinya masih priai. Kalau piring gimana kalau piring? Ada yang piring diambil gini. Enggak gitu. Enggak. Yang saya pahami enggak begitu maksud saya. Yang saya pahami itu gini, awqafaqol. Di antara sifat makan Nabi itu tidak menyisakan. Saya ulang ya. Di antara sifat makan Nabi itu tidak menyisakan, yang di piring itu enggak disisakan. Nah, kadang beliau itu makan makanan yang mengandung kuah. Jadi kadang beliau makan makanan yang mengandung apa? Kuah. Nah, kuahnya itu kan diuyup, kan masih ada kuahnya di piring itu. Diuyup ini. Nah, kadang di ujung piring itu ada serpian-serpian makanan yang belum kemakan. Nah, di ujungnya itu jadi enggak terus piring, wah, ini. Jangan bayangkan begitu, itu pasti bayangan yang keliru gitu. Bisa dipahami ya? Ya. Ustadz, kalau kita ambil spiritnya aja, spiritnya kita ambil, enggak usah dijilati, kita bersihkan pakai jari aja boleh enggak? Kita ambil. Silakan aja, enggak ada masalah. Saya kalau makan mie godok itu, mie godok Jogja itu, kalau cocok kuahnya ini, tak uyup itu. Tapi kalau nggak cocok kuahnya, saya nggak mau memaksakan, bukan apa-apa, karena ya daripada makan rawon, makan soto. Kalau kuahnya cocok, saya habisin. Nah, nanti kadang di ujung-ujung Kak Mangko itu ada serpian-serpian yang belum, itu kita jilat. Atau kita pakai sendok, kita habiskan serpian-serpian yang masih ada itu sampai habis betul. Kalau misalnya pakai sendok bisa, kalau mau pakai jari gini juga nggak apa-apa, tapi kan kadang nggak semua orang. Tapi nggak ada masalah, kita mau sendiri kan, kita juga nggak gila, ini asal caranya bener aja, nggak ada masalah. Yang agak risih itu kan kalau depan orang banyak kita gini, gini kan gila nih lagi. Makanya saya bilang tadi, praktek menjilati jari itu mbok ya sebagaimana prakteknya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sependek yang saya pahami tadi ya dari hadis yang kita baca, pakai 3 jari. Tuh. Pun lanjut. Intinya juga satu, kita ngejar barokah. Siapa tahu barokahnya justru yang nempel di jari kita itu. Jadi begitu kita ada barokahnya tertelan oleh kita,
Dengan izin Allah sakit sembuh, masalah selesai dengan izin Allah. Terus termasuk menguatkan kita dalam ketaatan dan membuat kita tidak suka berbuat maksiat. Kenapa? Karena ada barokahnya itu. Wa anhu, dan diceritakan dari Jabir radhiyallahu an. Anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza waqa'at luqmatu ahadikum, apabila jatuh luqmatu ahadikum, suapan salah seorang di antara kalian, falyakhudha, maka hendaklah dia mengambilnya, falyumit makana biha min adza, maka adalah dia membuang bagian yang kotor, wal yakulha wala yada'ha lisyaiton, maka hendaklah dia memakannya yang bersih itu dan jangan tinggalkan ia untuk setan, wala yamsa yadahu bil mindili, dan janganlah dia mengusap atau membersihkan tangannya dengan mindil. Kalau mindil sekarang berarti apa? Tisu misalnya. Hatta yal'aqa asabihi, hingga ia menjilati jarinya. Fa'innahu, maka sungguhnya sikap menjilati jari itu fa'innahu la yatin, maka sungguhnya seseorang itu tidak mengetahui fi ayati ta'ami, di bagian makanan dia yang manakah al barokatu, barokah itu ada. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Saya kira masih sama ya. Wa anhu, dan diceritakan dari Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna syaitana, sungguhnya syaitan, yahduru, datang ahadakum, kepada seseorang di antara kalian, inda kulli syai'in min syani, di setiap segala sesuatu dari keadaannya, hatta yahdurahu, hingga ia mendatanginya, inda tu'ami, ketika dia makan. Fa idza saqatat luqmatu ahadikum, maka apabila jatuh suapan seseorang di antara kalian, falyakhudha, maka hendaklah ia mengambilnya, falyumit, dan hendaklah ia membuang, makanan biha min adza, apa yang kotor dari makanan itu. Tsumma liyakulha, maka hendaklah ia makan makanan tadi itu, wala yada'ha lisyaiton, dan jangan meninggalkannya untuk syaitan. Fa idza faragha, maka bila dia telah selesai, falyal'aq, maka hendaklah dia menjilati asabihi, jari-jarinya. Fa inna, maksudnya seseorang itu la yadri, tidak mengetahui fi ayyi ta'amihi al barakatu, di bagian makanan dia yang manakah yang ada barokahnya. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Jadi kalau kita makan makanan jatuh, ambil, kalau ada yang kotor ya sudah, jangan dimakan bagian yang kotor itu, ambil yang bagian yang bersihnya, terus makan. Kalau kotor semua gimana Ustadz? Nah ini kalau terpaksa nggak bisa diambil dan tidak bisa dibersihkan, maka niatkan memberi makan makhluk Allah yang lain seperti semut dan lain-lain. Niatkan sedekah kepada hamba-hamba Allah yang lain, niat ngasih makan hamba Allah yang lain kayak semut dan yang lain-lain, biar jadi sedekah. Wa an Anas, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, karena ada siapa an-nabiyyu, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf saya salah, idza akala ta'aman, apabila beliau makan makanan, la yaqa asabi, au bila menjilati jari-jarinya, salah yang tiga loh ya, bukan 5, 3. Waqala, dan beliau bersabda, idza saqatat, apabila jatuh, luqmatu ahadikum, suapan seseorang di antara kalian, falyumit, maka hendaklah dia membersihkan, anha, dari makan tersebut, al-adha, kotorannya, wal yaqulha, dan hendaklah ia memakan makan tersebut setelah dibersihkan, wala yada'ha lisyaiton, dan janganlah dia meninggalkannya untuk setan.
Wa amarona dan beliau memerintahkan kami an nasluta al-qas'ata. Dan beliau memerintahkan kepada kami untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang berada di piring. Maksudnya membersihkan, waqala maksudnya jangan sampai tersisa. Waqala dan beliau berkata, innakum sungguhnya kalian la tadruna tidaklah mengetahui kalian fi ayyi ta'amikum di pada bagian makanan kalian yang mana barokah itu berada. Lalu bagaimana Ustadz kalau kita makanannya ditaning dan buahnya nggak habis? Saya itu ada di majelis taklim tertentu itu ada ibu-ibu namanya Bu Maya namanya. Itu kalau naning makanan saya itu buahnya itu sering nggak habis ya. Buahnya nggak sanggup. Masa kadang kalau ada kuliah subuh makanan ustadznya ditaningkan gitu, saya biasanya pergi nggak sanggup saya. Tapi kalau saya ngambil sendiri, saya mau ngambil sendiri. Kadang sering nggak kuat kalau diambilkan, karena kan mereka ngambilin saya kan tidak tahu ukuran saya. Karena diambilkan banyak karena untuk ustadz gitu. Padahal ustadznya kan makannya nggak kuat banyak. Kalau depan orang, kalau nggak ada orang sih makannya banyak juga sebenarnya. Nah, tapi kan kadang kita nggak kuat makannya karena kebanyakan tadi itu. Gimana kalau begitu? Berarti menyisakan, ya sisa sih memang. Ada sebagian bapak-bapak itu kalau ada saudaranya makan sisa itu sama dia dihabisin. Karena dianggap barokah. Pak Widodo, ngoten. Pak Wid itu saya pernah minum aqua gelas enggak selesai, beliau diminum, dihabiskan. Katanya mencari barokahnya orang Islam. Kalau enggak salah makanan juga sama beliau kalau enggak salah makanan. Pas makan bareng sama beliau. Kalau saya enggak salah ya. Itu dia cari barokahnya saudaranya sesama muslim. Kalau mau enggak silakan. Memang muslim itu barokai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mau tapi ya. Enggak mau ya enggak apa-apa juga. Namanya juga enggak mau. Karena namanya orang kan rasa yang dirasakan beda-beda nggih. Tapi memang ada riwayatnya bahwa di dalam diri seorang muslim itu ada barokahnya. Okamakal. Allahu Akbar. Membersihkan ini untungnya di hadis yang ini membersihkan piringnya enggak harus menggunakan dicilati ini. Jadi itu yang saya bilang tadi, enggak harus dicilati juga. Bisa menggunakan sendok dan garpu, bisa menggunakan jari ini, sisa-sisa yang di piring itu sampai bersih. Itu seperti itu. Wa an Sa'id ibn Al-Haris. Kita dari Sa'id ibn Al-Haris radhiyallahu anhu. Annahu sesungguhnya beliau Sa'id ibn Al-Haris radhiyallahu anhu sa'ala bertanya Jabir kepada Jabir radhiyallahu anhu anil wudu tentang wudu. Mimma masatin nar terkait wudu disebabkan makan makanan yang tersentuh oleh api kayak sate misalnya. Faqala maka berkata siapa Jabir radhiyallahu anhu la qad kunna zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam la najidu mithla dzalika ta'ami illa qalila fa idza nahnu wajadnahu lam yakun lana manadilu illa akufana wa sawa'idana wa aqdamana summa nusalli wa la natawaddu rawal Bukhari. Apa benar kalau kita makan makanan yang tersentuh api harus wudu? Kata sahabat Jabir, tidak wajib wudu, tapi sunnah wudu. Kalau di fikih sunnah itu, jenengan makan makanan yang tersentuh oleh api, kalau mau sholat masih punya wudu kan, sunnahnya wudu lagi, tapi nggak wajib kecuali daging onta. Pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami jarang sekali mendapatkan makanan semacam itu. Yang sering yang makanan kurma yang ada itu, jarang yang masak itu. Apabila mendapatkannya tidak ada di antara kami yang mempunyai sapu tangan untuk membersihkan tangan dan kami mengusap-usapkannya ke telapak tangan, betis atau telapak kaki dan langsung sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Zaman dulu belum ada
Kayak sekarang sapu tangan banyak, tisu banyak, cara membersihkan sisa makanan itu diusapkan di sebagian pakaian dan kaki. Ini zaman dulu. Sekarang ya jangan begitu. Kalau sekarang ya dibersihkan pakai tisu atau bahkan sebelum tisu tadi dijilati dulu. Kalau versi riwayat ini berarti nggak ada harus dijilati. Bisa langsung pakai mindil, bisa langsung pakai tisu, tidak ada masalah. Intinya ini kesunahan bukan keharusan. Tapi saya ulang, apa yang Nabi sunnahkan pasti ada hikmahnya. Yang saya tahu saya ulang ya. Jari-jari sebelah kanan ini sependek yang pernah saya ngaji. Saya bukan ahlinya, cuma saya pernah mendengar penjelasannya itu. Konon ini mengeluarkan enzim yang membantu pencernaan karena mempercepat proses penghancuran makanan yang kita makan. Makanya makan pakai tangan dengan pakai sendok itu secara umum lebih bagus pakai tangan karena membuat makanan itu cepat hancurnya. Karena ada enzimnya ini katanya itu. Kalau ini ada enzim yang membunuh kuman-kuman. Menurut kalau yang sebelah kiri. Menurut informasi yang pernah saya ikuti, tapi saya bukan ahlinya. Ada Pak Parti yang lebih paham sebagai orang apotik. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan. Tapi intinya makan ngikuti sunnah Nabi itu barokah dan ngikuti sunnah Nabi itu berpahala. Ngikuti sunnah Nabi itu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran ayat 31 ya. Jadi jenengan jangan mencibir sunnah Nabi yang tadi itu karena itu justru yang sehat dan yang benar ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan, cuman caranya harus benar juga gitu. Jangan asal semangat jilati aja. Oke, monggo silakan. Kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, betul. Nggih. 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 Yang pertama berkaitan dengan makan pakai jari lebih enak. Itu soal mindset nggih.
Kalau sunnahnya iya. Cuman itu soal mindset aja. Beberapa orang lebih menikmati pakai tangan, beberapa mungkin lebih menikmati dengan tidak pakai tangan. Itu tergantung mindsetnya. Ya kita nih orang-orang angkatan 70, 50, 60 kayaknya memang pakai tangan tuh lebih enak memang gitu. Saya katakan tadi bahwa menggunakan tangan itu tidak wajib, itu sunnah. Nah, bersyukuran jenengan termasuk yang menyenangi sunnah makan pakai tangan. Saya pernah makan bersama orang-orang Padang itu. Mereka bareng sama saya itu makannya nggak pakai sendok. Kalau kami makan pakai tangan lebih nikmat Ustaz. Nah, sementara saya saat itu karena lagi bertugas, saya pilih pakai sendok dan garpu. Karena apa? Karena lagi bertugas. Bertugas sebagai penceramah gitu maksudnya. Tapi monggo, tidak ada masalah. Kalau memang mau pakai tangan juga nggak ada masalah. Dan itu sunnah. Saya ulang, itu sunnah. Nggak wajib sih. Pakai sendok dan garpu boleh, tidak ada masalah. Yang penting masuk ke mulut tangan kanan. Apalagi jenengan tadi nguyup sisa kuahnya yang terasa nikmat sekali itu. Kalau bercampur dengan sisa-sisa nasi sama sambal terasi misalnya gitu kan, wah itu nikmat sekali. Monggo, saya termasuk yang saya sering depan tempat umum itu kalau makan mie godok misalnya gitu ya. Mie godok Jogja itu kalau saya cocok sama kuahnya, saya tak uyup itu Pak, saya tak uyup. Saya sama istri kadang makan cah kangkung itu. Cah kangkung kan kadang kuahnya itu enak itu. Itu saya tak uyup, saya uyup. Depan orang banyak biarin aja. Dia sebut wong kampungan biar aja memang sama orang kampung. Yang penting kan kita tidak mengganggu orang lain dan tidak gilani gitu, tidak gilani. Maksud tadi mengamalkan sunnah menjilati jari itu, tolong yang sesuai dengan prakteknya Nabi. Nabi itu 3 jari loh, gini loh. Masih priayi. Jangan begini, depan orang banyak gini. Gilani. Seolah-olah Nabi itu begitu gitu loh. Padahal Nabi kan nggak gitu Nabi itu. Nabi itu 3 jari makannya gini. Gitu. Dan kalaupun ada serpian di piring itu, kalau diuyup itu ada serpian di ujungnya itu yang dijilat gitu. Bukan piring digini kan kayak jaran kepang. Nah, ngoten nggih. Itu satu. Yang kedua, kalau saya secara pribadi itu kalau air terutama, kalau ini masih utuh yang sebelah ini. Kalau kopi sering saya habiskan. Kalau itu masih utuh air. Air yang di gelas yang kuning masih utuh itu. Enggak saya minum karena memang saya lebih memilih kopinya. Tapi kalau saya minum yang di gelas atau botol gitu, kalau enggak habis biasanya saya bawa pulang. Nah, pernah di sini tuh belum sempat saya bawa pulang sama Pak Wid, diambil duluan diminum. Seingat saya pernah begitu. Nggih. Nggih. Iya, susah kalau iya. Bagaimana pertanyaan Bapak kan boleh nggak kalau gimana ya caranya ngomong sama orang akhirnya habisin gitu ya, sayang gitu. Ya nggak apa-apa sih ngomong aja. Kan kalau di kampung dintek nasi ngombe ini kan biasa ngaten. Kula sering diketenakan. Dulu kalau kita bertamu di rumah orang tua atau siapa gitu, dihabiskan dulu minumannya. Tapi nggak dipaksa sih, kalaupun saya nggak mau ya nggak apa-apa. Ngapunten kelempokan kula ada yang begitu kan. Kalau kita bertamu di kampung itu kadang sini minum sampai berapa rumah kelempokan itu. Gitu. Jadi kalau kelempokan ya sudah, mau gimana lagi nyerah. Nah, tapi kalau lek nggen kula lebaran itu rata-rata setrup nggen kula niku, sirup dulu setrup, saya masih kecil namanya setrup. Ngerti setrup nggih? Jember ngertos setrup nggih. Yang warnanya merah nggih. Nggih, lama-lama ada yang mulai apa? Lek kula namanya setrup namanya. Nggih, setrup merah warnanya dulu warnanya cuma satu merah. Lama-lama mulai ada warna-warna yang lain. Itu dimasak dulu kan, ada rasa-rasa macam-macam. Belakangan terus sirup ABC itu kan mulai masuk sirup marjan macam-macam itu belakangan. Kalau lebaran di kampung saya itu rata-rata ngoten. Di sini nih ketemu ada orang bertamu itu dikasih pakai gelas air putih saja itu di sini.
bertamu. Bukan jelek, bukan. Maksudnya di sini aja saya tahu. Di Jakarta dan sekitarnya. Kalau di kampung saya rata-rata bertamu itu berwarna minumannya rata. Kalau gak teh, sirup, setrup, apalagi lebaran, sirup, setrup itu mesti. Anak-anak dulu sirup itu dicampuri kacang otok itu. Dicampur kacang otok diminum yang kerak-kerak enak itu. Setrup campur kacang otok atau kacang gorengnya itu enak itu. Nah, niku yang model begitu itu habis biasanya, Pak. Pulang-pulang kelempokan ngoyang-ngoyo. Itu di kampung itu. Jadi boleh, Pak, betul napa-napa jenengan airnya dihabisin. Adapun dia enggak mau jangan dipaksa, namanya enggak mau. Ngoten nggih? Wallahu alam bisawab. Monggo yang lain kalau ada. Ya, Pak Ajarun, monggo. Oh, dulu. Nggih, monggo. Oh, ya. Ya, yang saya baca hadisnya riwayat Ahmad, Ibnu Majah. Yang saya baca ya, di antaranya itu Al-Hakim, seingat saya juga. Nabi itu ditanya, "Aukamakal, ya Rasulullah, haji yang mabrur itu bagaimana?" Ada beberapa riwayat yang saya baca. Yang pertama, tibul kalam. Ngomongnya baik. Jadi haji yang mabrur itu ngomongnya baik. Maka kalau ada orang pulang haji kok ngomongnya nggak baik, berarti tidak mabrur hajinya. Kalau ingin mabrur hajinya, tibul kalam, ngomongnya yang baik. Yang kedua, it'amut ta'am, peduli ngasih makan, dermawan maksudnya. Ada orang pulang haji kok tambah pelit, nggak mabrur hajinya. Orang pulang haji kalau mabrur dermawan, bahkan lebih dermawan. Yang kedua, yang ketiga ada tambahan. Yang populer dua itu yang populer, yang masyhur riwayatnya. Ada satu lagi tambahan di riwayat yang lain saya baca. Itu wa ifsya'us salam, menebar salam. Jadi senang mengucap assalamualaikum. Itu di antara ciri haji yang mabrur. Tapi yang ketiga ini tidak selalu ada. Yang selalu ada itu dua itu. Yang saya baca ya, dari beberapa riwayat yang saya tahu, riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim di antaranya yang saya baca. Tibul kalam wa it'amut ta'am, itu ciri yang paling khas itu. Orang kalau hajinya mabrur kata Nabi cirinya aukamakal ngomongnya bagus. Yang kedua dermawan. Dah dua itu. Ada tambahan di riwayat yang lain tapi itu. Wa ifsya'us salam, senang menebar salam. Saya memahami menebar salam itu begini kalau saya memahami ya. Harfiahnya Assalamualaikum, itu harfiahnya ini. Tapi lebih dalam lagi maknanya apa? Seorang haji yang mabrur itu dimanapun dia berada, idealnya ya, dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Kenapa? Karena orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu menebar salam, menebar keselamatan. Jadi orang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Berarti kalau ada orang pulang haji, kok tetangganya nggak aman dari gangguan lisan dan tangannya, berarti dia nggak mabrur. Oh, apa ada? Ada. Ada orang pulang haji, itu nyelekit ngomongnya ke tetangganya itu. Wah, awakmu wis tuwek durung haji, rugi awakmu. Wah, ya apa? Ngatain orang yang belum haji, padahal itu kan ciri haji yang mabrur, menebar salam. Jadi kok malah nyakiti hati orang lain. Nah, ngoten nggih? Wallahu alam bisawab. Betul, tidak salah nih. Nggih, monggo Pak Jarun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.